Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagimu Bapa, karena Engkau layak dipuji, disembah dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih buat segala pemberian-Mu, napas kehidupan, berkat yang melimpah, dan juga segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami, yang boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau bersabda. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan harian pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Demikian dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak sekali yang terjadi di negara kita. Dalam keadaan pandemi tentunya kita juga harus terus berjuang untuk memperbaiki tatanan kehidupan semakin baik. DPR membuat undang-undang cipta kerja. Tetapi dengan adanya undang-undang ini ada banyak manusia yang terprovokasi sehingga melakukan demo tanpa tahu apa isi undang-undang tersebut. Dalam demo ini ada juga pengerusakan yang dilakukan pendemo yang mengakibatkan kerugian. Hal ini mendatangkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi bangsa ini. Dengan kerugian yang sangat banyak, tentu ini ada juga kerugian negara. Renungan kita hari ini memotivasi kita bahwasanya kesejahteraan kota kita adalah mendatangkan kesejahteraan kita juga. Oleh karena itu kita harus menjaga dan memperbaiki kota kita sehingga kita sejahtera untuk hidup dan menikmati hidup di dalam kota kita. Israel di dalam pembuangan Babel sangat menyedihkan. Maka Yeremia menulis surat untuk menghibur mereka untuk tidak berputus asa. Harus hidup berjalan. Mereka harus memikirkan dan melakukan sesuatu untuk mencapai masa depan. Kalau Tuhan mengizinkan mereka diangkut ke Babel, Allah tidak salah. Tidak untuk menyakiti mereka juga, tetapi mau merubah mereka. Oleh karena itu mereka harus menetapkan hatinya untuk memikirkan dan melakukan yang bermanfaat. Mendirikan rumah, berkebun, menikah dan membesarkan anak-anak mereka. Seolah-olah mereka tinggal di rumah dan di negeri sendiri. Jika mereka taat dan takut Tuhan, akan membuat nyaman hidupnya. Mereka harus menetapkan hati untuk hidup tenang di sana, menyesuaikan pikiran dan kehidupan dengan keadaan. Kalau Tuhan yang punya bumi, maka kemanapun anak Tuhan pergi, ia tidak keluar dari tanah bapaknya. Walau segala sesuatu tak seperti dulu, tapi harus berupaya baik. Allah akan membuat umatnya mendapat rahmat dari semua orang. Allah menyuruh mengusahakan kebaikan negeri di mana mereka dibuang. Mendoakan, mengusahakan, berusaha untuk memajukan, bukan untuk merusak. Jadi jangan melawan ketertiban dan aturan umum selama mereka di bawah pemerintahan Raja Babel. Meski mereka adalah bangsa kafir, penyembah berhala, pendakwa, musuh Tuhan dan musuh jemaat. Selama Raja melindungi mereka, harus hidup pada aturan hidup. Mereka harus berdoa kepada Allah untuk kedamaian dan ketentraman kota itu. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan mereka juga. Sekira negara itu terlibat perang, mereka juga yang menderita dan merugikan mereka. Gereja mula-mula berdoa untuk pemerintah, meski pemerintah menganiaya. Jemaat Tuhan harus hadir. Mari berdoa mensejahterakan, membawa kedamaian kota kita, karena untuk itu adalah kesejahteraan kita juga. Mari hidup untuk mensejahterakan kota kita dengan mengupayakan dan berusaha untuk kota kita semakin baik dan semakin maju ke depan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami memohon kesejahteraan, keamanan, kenyamanan kota kami, sehingga kami nyaman tinggal, hidup, dan berusaha di kota kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.